Untayan hijau menghiasi bukit nan biru. Konservasi sumber daya alam yang kami hormati Ketua Sekber PSDA Kabupaten Ketapang, Bapak Dr. Andes Donatus Rantan. Yang kami hormati para pemateri dan narasumber, hadir bersama kita Bapak Samsul Ulum Eshud dari Yayasan Landscape Nusantara Hijau, Bapak Luwin Asosiasi Dagang Hijau. Yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala UPT Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah Ketapang Selatan. Indonesia tanahku, tanahku padaku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya, untuk Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma shalli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala nikmat. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Hadirkan Ketapang, seyogyanya beliau hadir pada pagi hari ini, tapi karena ada kegiatan lain, maka beliau mendelegasikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan beliau. Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati bersama bagi semua pemerintah daerah, instansi vertikal, sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan pemantauan, pelaporan serta pengambilan kebijakan berbasis bukti. Hadirin sekalian yang saya hormati, keterlibatan masyarakat dalam pemantauan tutupan lahan adalah kunci keberhasilan. Pemerintah daerah akan terus meningkatkan kolaborasi, transparansi data, dan kapasitas kelembagaan agar pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan konsultasi publik penyusunan protokol pemantauan tutupan lahan Kabupaten Ketapang pada hari ini, Jumat 14 November tahun 2025, secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan hasil yang bermanfaat, serta memperkuat komitmen kita bersama dalam menjaga berkelanjutan alam Ketapang untuk generasi mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Adil Katalino, Bacaramin Kasaruga, Basengat Kadibata. Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto Esos MSI. Terima kasih, selesai. Program yang diinisiasi oleh kawan-kawan baik itu dari Landscape Nusantara Hijau, IDH, Sinarmas Group, mungkin mitra pembangunan yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten menginisiasi konsultasi publik dalam rangka penyusunan protokol dan pemantauan perubahan tutupan lahan di Kabupaten Ketapang. Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, ini konteksnya seperti itu. Ini dua saja yang saya katakan. Dengan ada dua indikator, kalau berinfrastruktur dalam rangka indikatornya indikator ya infrastruktur, yang satunya indikatornya indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup terdiri dari 3 komponen, yaitu indeks kualitas air,
indeks kualitas udara, dan yang terakhir indeks tutupan lahan. Jadi ini poin yang penting yang ingin disampaikan, bahwa secara nasional, provinsi, kabupaten, kota, seluruh Indonesia sudah satu persepsi bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam kita, tapi tetap memperhatikan lingkungan kita termasuk tutupan lahan. Menjadi SOP dalam konteks lokal dan nasional. Ya. Nah, belum selesai diskusi tentang ini, tahun 2020 ya, kita udah diperkenalkan lagi dengan kebijakan baru, European Union Deforestation Regulation, Free Regulation. Jadi Uni Eropa itu menetapkan atau menerbitkan sebuah kebijakan yang free deforestation dalam konteks rantai supply. Nah, ini konsekuensinya apa? Yang pertama, ada cut off date dari atau misalnya batas waktu deforestasi. Terjadi perubahan tutupan lahan dari tadinya yang bervegetasi kemudian menjadi yang lahan terbuka seperti ini. Yang coklat-coklat ini adalah lahan terbuka. Yang untuk di lahan terbuka yang lainnya kenapa tidak ada alert? Karena itu udah terjadi sebelumnya ya. Kalau kita lihat sebelumnya Mas. Nah seperti ini. Ini kan ya, next. Nah untuk yang nomor 1, jadi alat-alat yang berada di wilayah nomor 1, kita juga hampir sama dengan alat-alat yang berada di nomor 2. Jadi kita misalnya ketika ada isu di Kabupaten Ketapang yang contohnya itu isu kebakaran hutan dan lahan, itu bertahun-tahun terjadi. Tetapi kita menganalisa, ada sebuah kelompok diskusi menganalisa melibatkan NGO, pemerintah dan swasta. Sepertinya kita harus mengubah konsep, tema, bukan lagi langsung melakukan penanggulangan bencana kebakarannya, tapi bagaimana mencegah terjadinya api di pusat-pusat kegiatan kehidupan masyarakat, terutama sektor swasta dan pekebun dan petani. Salah satunya Bapak Harto sebagai Kepala Bapeda, ketua tim penyusun dokumen master plan pencegahan kebakaran dan hutan. Perbandingan antara petani dalam pekebun yang dilakukan secara korporat dengan petani mandiri itu 41% itu suplainya itu dari petani mandiri dalam rantai suplai. Kalau tidak termasuk di dalam indikator untuk perubahan lahan-lahan yang dilakukan oleh petani swadaya atau petani mandiri ini, itu akan sangat berbahaya karena petani swadaya ini juga menjadi supplier ke teman-teman di perusahaan, khususnya untuk sawit. Nah ini mungkin perlu dipikirkan untuk bisa diakomodir di dalam sistem yang akan dibangun. Itu yang pertama. Yang kedua agak teknis, ini kita akan mulai dari mana nih? Maksud saya waktunya tadi seperti disampaikan juga oleh Budi. Tapi di Kementerian Pertanian itu ada peta data yang lebih detail, lebih skalanya. Tetapi karena wali datanya itu, Pertanian tidak berani, Kementerian Pertanian tidak berani mengeluarkan itu. Nah ini mungkin jadi pertimbangan Pemantauan dan mengupdate datanya dalam penyusunan peraturan ini. Yang kedua itu bagaimana hasil pemantauan, bagaimana hasil pelaporan yang akan dilaporkan tersebut, bagaimana hasilnya gitu, jadi dilaporkan kemana gitu maksudnya. Dan yang ketiga, siapa saja sih yang menerima laporan-laporan ini gitu kan, apakah ada
seluruh stakeholder yang diundang di sini atau di pemerintah kabupaten yang ada di sini. Dan bagaimana yang kedua, yang selanjutnya bagaimana data pemantauan akan diakses dan digunakan oleh para stakeholder. Bagaimana caranya data tersebut itu bisa diakses oleh stakeholder. Dan mungkin yang terakhir untuk hutan desa. Pertanyaan kami dari hasil analisis ini, setelah melihat histori hutan, tentunya ini akan menjadi solusi dari kami. Jika ada bukaan lahan, terutama ada komoditi yang berada di dalam kawasan hutan. Hal inilah sebenarnya yang ingin kami cari juga informasinya. Kemudian ada feedback yang bisa kami dapatkan bahwa ketika hasil verifikasi ini juga dikeluarkan melalui Pemda, informasi bukaan dan penanaman komoditi di dalam kawasan hutan ini bisa kami sampaikan dengan masyarakat, sehingga harapannya komunikasi ini ke depan bisa lebih soft juga, bisa dipahami masyarakat. Dan ini pasti akan berdampak pada nilai market dari sawit masyarakat yang di dalam kawasan hutan. Ini kami perlu masukkan juga bagaimana komunikasi ini bisa dalam skop rantai pasok itu di dalam komponen kemampu telusuran, Pak. Jadi di dalam komponen traceability to plantations yang kami sudah implementasikan sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu, dan itu sampai dengan akhir 2024 kemarin itu di internal rantai pasoknya Sinarmas di Indonesia ya Pak, itu sudah 99,5% Pak tertelusuri sampai ke level petani. Nah, peran penting dari masing-masing pemasok kami khususnya yang ada di Kabupaten Ketapang ini yang kami terus lakukan engagement atau upaya pelibatan dengan seluruh pemasok kami, terutama yang di Kabupaten Ketapang ini dengan pengumpulan data-data traceability to plantation secara rutin ya Pak. Itu dalam 1 tahun kita Mas sambil sekaligus memperkenalkan diri barangkali. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan masih semangat. Bu Nelly maju Bu. Bu Nelly ini habis ngecas ya Bu. Maksudnya habis ngecas HP. Menambahkan dan berkomentar terkait dengan misalkan yurisdiksi ini, silahkan dituliskan di saran. Apa komentarnya, apa sarannya, atau misalkan yang ini aturan ini jangan dipakai, ganti aturan yang lain, aturan ini nggak relevan, silakan saja. Maka terus ada beberapa pihak yang misalkan tidak ada, paginya ada, siangnya tidak ada. Itu tadi kami mau disclaimer bahwa kalau tidak ada berarti kita anggap menyetujui gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi tadi sudah selesai duluan, mau sholat Jumat ya kita nyampaikan titip ke khotib malah susah ya kan untuk menyampaikan. Jadi ya sudah, ini kami sampaikan ya. Itu menjadi sangat penting karena protokol ini yang sebetulnya nanti berproses sampai pada bentuk legitimasi kuat dari pemerintah Kabupaten Ketapang, sehingga menurut kami di sini ada clue yang cukup krusial untuk bisa sama-sama kita cermati, untuk bisa sama-sama kita perjuangkan, karena ini memang tadi banyak disampaikan oleh para narasumber bahwa kepentingannya adalah bukan ke bawah. Pada prinsipnya ada beberapa hal yang misalkan di dalam verifikasi lapangan yang kami coba masukkan dan tawarkan, yaitu mengambil dokumentasi foto arah angin, foto keadaan sekitar alam. Kemudian saran perjelas standar dan metode pemantauan, tingkatkan keterlibatan desa dan masyarakat lokal, bagus banget ini. Perkuat koordinasi dan kolaborasi. Tadi ada pertanyaan yang terkait. Pelan-pelan Mas, pelan. Yang pertama terkait yang poin ketiga adalah metodologi. Tadi ada banyak pertanyaan. Kira-kira seperti itu. Tolong dicermati, nanti bisa ditambahkan atau dicatatkan pada form itu. Kemudian selanjutnya Mas, kemudian bagaimana sebetulnya ke bawah Mas distribusi temuan dilema Pak ya.
di mana arealnya harus kita jaga, tetapi di dalam areal memang selalu ada sawit yang masuk, Pak. Itu entah dari yayasan kah, apakah itu dari perorangan. Yang ada di PBPH IPB itu ada yayasan, Pak, tapi SK-nya Sumatera Utara. Itu yayasan Abdul Rojak, apa yang saya lupa lagi, Pak. Nah itu ada satu yang paling banyak itu adalah masalah illegal mining, Pak, pertambangan. Jadi itu ada bukan tambang di sana, di mana itu tumpang tindih dengan kita, katanya mereka punya izin juga, gitu. Jadi di satu sisi itu pasti menyalahkan kami, Pak. Kami harus menjaga kan, karena sesuai dengan SK PBPH kan kita harus menjaga. Tapi dalam satu sisi lagi si mining ini, si pertambangan ini, sebagainya tadi sudah ada disebutkan. Caranya perlu ada uji kompetensi dan sertifikasi kan untuk petugas operator penginderaan jauh yang menciptakan peta. Siapa tahu nanti perusahaan-perusahaan bisa patungan untuk mensertifikasi ini ya. Mudah-mudahan, syukur-syukur pemerintah memberikan fasilitas. Klarifikasi dengan pemegang atau pemangku wilayah apapun yang ada di HGU, PBBH ataupun di APL, kita anggap pemangku wilayah. Nah, intelligence yang ada di dalam supply chain-nya smart itu untuk bisa sama-sama kita transformasi, kita lakukan transformasi bareng. Ada kesulitan apapun, ada kendala apapun yang dijumpai, tidak hanya terkait dengan kaitannya dengan isu deforestasi ya, tetapi aspek-aspek lain yang kita aja yang kita nilai itu juga masalah tutupan lahan, Pak. Apakah tutupan lahan ini misalnya terlalu jadi ada dua, ada tersebar dan ada mengelompok. Yang notabene kita pun minta izin ke pemerintah gitu, istilahnya izin usaha. Karena tentu akan beda konteksnya. Kalau kemudian jadi semacam produk hukum yang mengikat, kami tentu harus benar-benar jadikan itu sebagai panduan kita ketika menjalankan aktivitas kami. Untuk kami ada waktu atau ruang klarifikasi. Harapan kami dimasukkan dalam draft tersebut, entah masukan cuma kayaknya terlewat dan terbaca. Dan masukan itu hasil diskus kami di grup pengurus GAPI. Jadi mungkin mohon untuk berkenan sekedar membacanya nanti, sekedar masukan. Dari draft protokol yang ada beberapa hal yang barangkali perlu dan urgent sekali menurut kami sampaikan. Pertama adalah definisi perubahan tutupan. Karena dalam istilah dan pengertiannya tadi tidak dibagi antara yang legal dan ilegal. Yang ada di situ diterangkan perubahan tutupan yang dimaksud adalah dari hutan menjadi tidak hutan. Nah, terkait ini belum lama kami sendiri mengalaminya, Pak. Ini dari rekan kami, Pak Guru tadi, GAR. Jadi kami ada kerjasama dengan salah satu perusahaan karena kami belum ada PKS. Nah, kemudian nomor 1 draft final. Masukkan dan notulensi barangkali ya, karena kan kita juga ada menyiapkan notulensi rekod daripada proses yang berjalan selama ini. berkicau ria memberikan kedamaian, indahnya alam menemani kelana
Bapak Hasan Nursid Japki. Cilewu. Bapak M. Rajali Kargil. Pak Komarudin CMI. Pak Joni Rahman BGA. Bapak Edi FV5. Air sungai mengalir tenang, membisikkan harapan. Tugasmu luhur kita. Ya, saya Chandra Kurniawan dari PT Smart TBK. Konsultasi publik protokol penyusunan. Ya, saya Chandra Kurniawan dari PT Smart TBK. Jadi acara hari ini konsultasi publik penyusunan protokol pemantauan perubahan tutupan lahan berjalan dengan lancar, sukses, alhamdulillah. Tadi dihadiri juga oleh perwakilan dari Sekda Kabupaten Ketapang, kemudian dari Kepala Bapeda, kemudian ada lagi dari MPK Mitra Pembangunan Ketapang, Pak Donatus Rantan tadi hadir juga. Kemudian banyak teman-teman stakeholders dari private sector, dari NGO itu hadir dan mereka memberikan feedback yang konstruktif untuk berlangsungnya kegiatan ini ke depan. Nah, harapan kita dari proses penandatanganan berita acara yang sudah berjalan tadi cukup smooth. Partisipan yang hadir semua bisa membubuhkan tanda tangan di dalam berita acara, dan itu menegaskan bahwa peran multi stakeholder di Kabupaten Ketapang ini terjalin cukup harmonis, dan masing-masing dari stakeholder ini memberikan antusiasme dan juga komitmen mereka terhadap kegiatan ini, dan itu akan menjadi satu momentum bahwa kegiatan ini akan sukses di masa yang akan datang. Terima kasih. Ya, nama saya Hendra Gunawan, saya kebetulan di Teropon Bos dan sekarang di sekretariat bersama juga sama-sama kita melihat bahwa di dalam pemantauan ini butuh satu sistem ya, protokol ini sangat akan bermanfaat kepada pemerintah daerah juga kepada kita semua di dalam monitoring nantinya, sehingga nanti ada semacam perhatian atau mitigasi atau kepada pencegahan ya, yang mana nantinya akan berpengaruh terhadap perubahan lahan itu sendiri, sehingga kita bersama dan pemerintah juga akan mendapatkan data yang lebih akurat dalam nantinya untuk berpengaruh terhadap tata ruang. Tentu ini salah satu akan menjadi bagian protokol yang bisa dihasilkan dari partisipatif ya, dan ini juga berpengaruh terhadap kebijakan di dalam kedepannya bagaimana tutupan lahan yang ada di Kabupaten Ketapang sehingga bisa kita ketahui, dan ini salah satu terobosan ya yang cukup baik. Mungkin itu dari saya, Mas Samsul, terima kasih. Ya, terima kasih, selamat sore. Saya dengan Ibu Luciana Armitain atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Reni Ray. Saya selaku Ketua Organisasi Sri Kandi Ketapang Mandiri. Di samping itu juga saya juga Wakil Ketua Pokja 2 PKK Kabupaten. Dengan adanya undangan konsultasi publik,
kami dari Sri Kandi Ketapang Mandiri sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini. Kami sangat-sangat bersyukur bisa berkolaborasi juga, dan karena ini besar kaitannya dengan UMKM, berkaitan dengan kolaborasi soal hutan lindung dan pengolahan lahannya seperti apa, karena kalau kerajinan di UMKM itu memerlukan bahan baku yang berkaitan dengan hutan juga. Jadi saya rasa sangat-sangat the best. Terima kasih sudah mengundang kami dengan pemberdayaan perempuan dan UMKM. Terima kasih.